Halo teman-teman, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas topik yang penuh keunikan dan sangat penting tentang kekayaan alam Indonesia, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tapi, pernah nggak kalian penasaran kenapa flora dan fauna di Sumatera, Kalimantan, atau Jawa berbeda dengan yang ada di Papua? Atau kenapa ada spesies yang hanya ditemukan di wilayah-wilayah tertentu? Di video ini, kita akan mengupas faktor-faktor di balik perbedaan tersebut dan membahas berbagai jenis flora dan fauna di setiap wilayah Indonesia, mulai dari tipe Asiatis di barat, Wallacea di tengah, hingga Australis di timur. Jadi, pastikan untuk nonton sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Yuk, langsung saja. Persebaran flora dan fauna di Indonesia, wilayah, serta jenisnya. Indonesia memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam dan tidak merata. Ada banyak faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya letak geologis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal tersebut yang membuat flora dan fauna di Indonesia mungkin berbeda dengan negara atau kawasan di berbagai belahan bumi lainnya. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, maka itu persebaran flora dan fauna Indonesia amatlah beragam. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah atau daerah. Flora dan fauna wilayah barat, tengah atau peralihan, dan timur. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh 2 garis yang diberi nama garis Weber untuk sebelah timur dan garis Wallace untuk sebelah barat. Untuk flora bagian barat meliputi daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya diberi nama Asiatis atau Oriental. Untuk jenis di bagian timur diberi nama Australis dan bagian tengah diberi nama daerah Wallacea atau peralihan. Flora dan fauna yang ada pada bagian barat disebut juga flora fauna dangkalan Sunda. Hal ini karena pada zaman es, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan benua Asia ada dalam satu daratan yang sama. Begitu pula dengan Pulau Papua yang pernah menyatu dengan benua Australia sehingga disebut paparan atau dangkalan Sahul. Persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 kawasan sebagai berikut. Yang pertama, flora di Sumatera sampai Kalimantan. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah iklim hutan hujan tropis. Iklim wilayah ini dicirikan dengan tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Oleh karena itu, tipe vegetasi yang mendominasi adalah hutan hujan tropis, yaitu tipe hutan lebat dengan jenis tumbuhan yang sangat heterogen. Pohon-pohonnya tinggi dan rapat. Di bawahnya ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan yang lebih rendah dan tanahnya ditumbuhi perdu dan rerumputan. Beberapa jenis flora khas daerah Sumatera, Kalimantan adalah tumbuhan meranti atau Dipterocarpus. Berbagai jenis epifit seperti anggrek, kanut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan serta tumbuhan endemi langka seperti Rafflesia arnoldi yang tumbuh hanya di sepanjang pegunungan bulat barisan. Yang kedua, flora di Jawa sampai Bali. Kondisi iklim Pulau Jawa sangat bervariasi dengan tingkat curah hujan dan kelembapan udara yang semakin berkurang ke arah timur. Wilayah Jawa Barat didominasi tipe iklim hutan hujan tropis dan iklim musim tropis. Jenis flora khas hutan musim tropis yaitu tanaman meranggas seperti pohon jati. Semakin ke timur, tipe iklim bergeser ke arah tipe iklim dengan curah hujan yang lebih rendah. Jenis vegetasi yang mendominasi wilayah Jawa bagian timur dan Pulau Bali adalah
vegetasi sabana tropis. Yang ketiga, flora di daerah peralihan atau Wallacea kawasan. Wallacea merujuk pada daerah peralihan atau bagian tengah di wilayah Indonesia, meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Wilayah-wilayah tersebut memiliki sifat iklim yang lebih kering dan kelembapan udara yang lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Corak vegetasi yang terdapat di Kepulauan Wallacea meliputi yang pertama, vegetasi sabana tropis di wilayah Nusa Tenggara, yang kedua, vegetasi hutan pegunungan di wilayah pegunungan di Pulau Sulawesi, yang ketiga, vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku yang terdiri atas berbagai jenis rempah seperti pala, cengkih, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Yang keempat, flora di Papua. Daerah tersebut meliputi flora yang ada di Papua atau Irian Jaya. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, vegetasi di wilayah ini merupakan corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan jenis flora yang khas yaitu eukaliptus. Wilayah pegunungan Jaya Wijaya ditumbuhi jenis vegetasi pegunungan tinggi. Sedangkan di daerah pantai banyak dijumpai vegetasi hutan bakau atau mangrove. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia. Pola persebaran fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok wilayah, yaitu wilayah fauna Indonesia tipe Asiatis, tipe peralihan atau Asia sampai Australis, serta tipe Australis. Yang pertama, fauna tipe Asiatis. Wilayah Indonesia tipe Asiatis dikenal juga dengan sebutan wilayah fauna Indonesia Barat karena terdapat di Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe Asiatis antara lain mamalia seperti gajah, badak bercula 1, rusa, tapir, banteng, kerbau, monyet, orangutan, harimau, macan tutul, macan kumbang, tikus, bajing, beruang, kijang, anjing hutan, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. Reptilia seperti biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan terenggiling. Burung seperti elang bondol, jalak, merak, ayam hutan, burung hantu, kutilang, dan berbagai jenis unggas lainnya. Ikan seperti mujair, arwana, dan pesut atau mamalia air tawar. Serangga seperti berbagai jenis kumbang dan kupu-kupu serta serangga yang bersifat endemik. Yang kedua, fauna peralihan atau Wallacea. Wilayah fauna Indonesia peralihan atau tipe Asia sampai Australis sering pula disebut wilayah fauna Wallacea yang meliputi Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe peralihan atau Asia sampai Australis antara lain mamalia seperti anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, monyet sebah, kuda, sapi, dan banteng. Amfibia seperti katak pohon, katak terbang, dan katak air. Reptilia seperti ular, buaya, biawak, dan komodo. Burung seperti burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, kakatua, merpati, dan angsa. Yang ketiga,
fauna tipe Australis, wilayah fauna Indonesia Timur atau tipe Australis. Disebut juga wilayah fauna Tanah Sahul yang meliputi Pulau Irian Jaya atau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe Australis antara lain mamalia seperti kanguru, wallaby, beruang, koala, nokdiak atau landak irian, oposum layang atau pemanjat berkantung, kuskus, kanguru pohon, dan kelelawar. Reptilia seperti buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Amfibia seperti katak pohon, katak terbang, dan katak air. Burung seperti kakak tua, beo, nuri, raja udang, cendrawasih, dan kasuari. Ikan seperti arwana dan berbagai jenis ikan air tawar yang jumlah spesiesnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan dua wilayah. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia benar-benar punya keanekaragaman hayati yang luar biasa ya. Mulai dari hutan hujan tropis di Sumatera dan Kalimantan, hingga kanguru pohon dan burung cendrawasih di Papua. Semua kekayaan alam ini merupakan anugerah yang harus kita jaga bersama. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin menambahkan info lainnya tentang flora dan fauna di Indonesia, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.